IP itu sudah tidak asing lagi, namanya Cisco dan VMware. Dan prinsipal ini dua-duanya ada di Gartner 4 ya, sebagai leader untuk teknologi SD-WAN gitu ya. Lalu kita juga ada perwakilan Pak Johari dari sebagai managed service provider, dan juga Pak Johannes dari sebagai customer ya, yang memang sudah mengimplementasikan SD-WAN dan sudah disampaikan benefit-benefitnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam session diskusi dan Q&A ya. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk ya. Ini sampai 50 lebih gitu ya. Tapi kita akan coba saring beberapa untuk bisa ditanyakan langsung ke panelis. Nah, sementara tim admin menyaring pertanyaan, mungkin saya ada sedikit pertanyaan ke beberapa narasumber dan panelis. Mungkin pertama ke Ibu Melvira ya. Nah, jadi memang sudah banyak sebetulnya artikel-artikel gitu ya, data-data yang menjelaskan bahwa benefit SD-WAN itu seperti apa gitu ya. Consideration juga sudah diberikan gitu, tapi masih ada juga yang mungkin ragu gitu ya, Bu Melvira, atau enggan, masih nyaman mungkin dengan teknologi WAN gitu ya. Nah, kira-kira itu drivernya apa tuh Bu ya, untuk industri atau perusahaan yang memang mesti enggan untuk pindah ke SD? Iya, terima kasih Pak Edi. Mungkin kalau dari kacamata IDC ya Pak, dan mungkin juga sudah saya sampaikan juga di presentasi ya, mungkin dari tren digital itu sendiri ya Pak, ini juga daripada teknologi partner juga sudah sampaikan bagaimana sekarang kedepannya kita melihat ekosistem IP gitu ya di dalam perusahaan pun juga akan berkembang, kita akan menggunakan cloud, kita akan ada as a service deployment model juga ke depannya gitu ya. Dan baik lagi dari customer trendnya yang sekarang mengharapkan adanya gitu ya, lebih cepat, lebih dinamis, bagaimana lebih agile terhadap perubahan-perubahan yang ada, itu at the end of the day akan membutuhkan dari tim IT dari enterprise itu juga mulai diconsider dari network planning dan juga arsitektur dalam perusahaan. Jadi mungkin balik lagi kalau concernnya mungkin balik lagi kalau dari beberapa referensi yang kami dapatkan, banyak enterprise yang masih belum paham gitu ya, bagaimana caranya memulai, dan mungkin harapannya hari ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman semua di sini juga mulai gitu ya, daripada adanya SD-WAN. Jadi baik lagi yang kami lihat driver utama rekan-rekan di sini bisa menggunakan SD-WAN atau even dari services apapun itu dari untuk bisa ini ya lebih agile terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, terutama dari kacamata IT environment dalam perusahaan untuk bisa provide better customer experience. Mungkin itu yang kami observe ya dari beberapa referensi di slide. Baik, terima kasih Bu Melvira. Ya, tadi disebutkan terkait pemahaman ya, dan Pak Johari juga tadi sempat menyebutkan bahwa terkait kompleksitas untuk migrasi gitu ya ke SD-WAN-nya gitu ya. Oke, mungkin saya juga ingin menyinggung terkait SD-WAN dan SASE gitu ya. Mungkin saya akan beralih ke Pak Hendro ya. Nah, tadi Pak Hendro menyebutkan SASE ini dengan dengan SD-WAN salah satunya di dalam teknologi security VMware. Nah, ini sepertinya tidak bisa dipisahkan ya, SD-WAN dan SASE ya. Tapi walaupun dalam implementasinya sebetulnya mungkin bisa dilakukan gitu ya. Nah, itu apakah benar seperti itu? Dan kalau memang oke, saya SD-WAN dulu deh gitu ya, SASE belakangan ya. Nah, ini apa nih cons-nya nih seperti itu Pak Hendro? Oke, terima kasih Edi. Jadi memang benar kalau dari sisi SASE, terutama pada dari sisi VMware, kita melihat bahwa user akses itu kan bermacam-macam. Ada yang akses dari branch, ada yang aksesnya dari manapun. Juga device-nya juga macam-macam. Nah, di sini kita ngasih semacam option. Dari sisi customer seperti apa? Apakah dari sisi branch, otomatis kita melihat kalau branch office itu adalah solusinya lebih ke arah SD-WAN. SD-WAN ke arah connectivity. Kemudian ada function security-nya. Dari sisi customer mungkin mereka beranggapan bahwa saya hanya butuh dari sisi connectivity tanpa security terlebih dahulu. Itu membutuhkan sekali. Jadi
kemudian di kemudian hari ada perubahan mau ditambah security-nya, kita tinggal dari sisi kita hidupkan aja dari sisi features-nya. Kita semua sudah ada, kita tinggal deliver, tergantung dari sisi customer mau mempergunakan atau enggak. Itu sih. Jadi mungkin cons-nya dari sisi features, dari sisi function semua tersedia, tinggal akan dipergunakan saat ini ataukah untuk yang akan datang. Gitu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Hendro ya. Oke, saya coba ke Pak Andris ya, kembali masih dengan SASE gitu ya. Nah tadi sudah dibicarakan gitu ya terkait driver sebuah company untuk pindah ke SD1 gitu ya, consideration-nya apa gitu. Nah, mungkin Pak Andris bisa jelaskan lebih detail gitu ya, kira-kira tanda-tandanya itu apa sih kalau customer itu udah harus segera ke SD1 gitu. Kalau perlu langsung ke SASE gitu ya. Silakan Pak. Makasih Pak. Ya. Saya rasa apa yang dijelaskan Pak Yohanes tadi itu menggambarkan banget nih situasi yang tadi Pak Edi tanya. Karena beberapa poin. Yang pertama, kalau kita bicara bahwa link itu kecil-kecil, ya kan? Harga MPLS mahal, link kecil-kecil. Sementara dengan saat ini digital transformasi terdorong ke depan sangat cepat Pak, itu membuat koneksi menjadi sangat krusial. Tiba-tiba semua company butuh koneksi yang sangat besar, dan dengan menggunakan SD1 otomatis agregasi link yang bisa dilakukan tidak hanya satu tipe, tidak hanya MPLS yang dinaikkan bandwidth, tapi Bapak bisa gabungkan dengan broadband, Bapak bisa gabungkan dengan LTE, dan itu akan memberikan agregasi link yang sangat besar, fleksibilitas yang sangat besar. Dan tadi yang Pak Yohanes juga sudah sebutkan, memberikan peace of mind, di mana apabila ada disrupsi di salah satu link akan secara otomatis tercover, jadi resiliensinya terjadi. Hal yang kedua adalah kalau kita mulai bicara bahwa devices yang ada di branches atau di ujung itu udah mulai berumur lah ya, udah saatnya kita lakukan refresh. Dan tentunya ini bicara capital expense Pak. Karena itu saya link balik ke apa yang Pak Jauhari tadi katakan. Ini adalah tanda-tanda atau gejala yang saya rasa perlu sekali kita mulai pikirkan untuk kita atasi dengan managed service SD1. Mengapa? Karena secara industri, saya ngelihat di banyak industri itu kemampuan klien-klien kami untuk menghadapi IT itu nggak banyak. Jumlah orang IT-nya mungkin 5 orang, usernya 5.000. Gimana caranya dia mau memanage user 5.000, security-nya di semua laptop, di semua cabang, itu mesti di-manage. Tapi itu adalah tuntutan kepada IT. Karena itu apa yang Pak Jauhari tadi sampaikan, bahwa managed service SD1 akan sangat membantu ini. Ini benar-benar breakthrough yang luar biasa Pak. Karena secara CAPEX menjadi OPEX, secara security tercakup, secara IT operasional tercakup, secara link flexibility tercapai. Kurang lebih mungkin itu Pak yang saya bisa. Siap, baik, terima kasih. Nah ini semoga menjadi menjadi informasi untuk mungkin para peserta webinar ya, yang mungkin masih ragu-ragu gitu ya. Semoga sudah bisa lebih confirm lagi gitu ya, dan inform gitu terkait benefit dari SD1, dan mungkin bisa melihat kondisi company seperti apa saat ini dan bisa mengambil langkah dengan cepat gitu. Nah mungkin tadi Pak Yohanes juga sudah menyampaikan ya sebagai perwakilan dari customer yang sudah mengimplementasikan SD1 untuk benefit. Nah mungkin dari Pak Yohanes sendiri ini saya agak penasaran ya. Mungkin dari operasional IT itu sangat membantu sekali ya Pak Yohanes. Nah ini bagaimana, ada nggak impactnya terhadap Maybank sendiri
memberikan service ke customer ya. Ya. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Jadi yang utama memang seperti yang saya sebutkan tadi, the challenge yang utama adalah pada saat itu sebelum kita mengimplementasikan SD1, challenge-nya adalah kita tidak bisa cope dengan user needs, jadi kebutuhan bisnis yang basic dulu deh sebelum memasuki aplikasi-aplikasi baru yang cloud native atau cloud ready. Dari basic import basic services yang harus diberikan di cabang itu pun kita sangat-sangat challenging ya, karena tadi keterbatasan bandwidth, terus kemudian dari faktor resiliensi juga kita tidak bisa memberikan resiliensi yang seamless. Nah sekarang dengan diimplementasikannya SD1 sejak tahun 2020 di Mei, maka kita bisa memberikan service level yang sama terhadap semua cabang kita dengan adequate bandwidth, dengan resiliensi yang bisa seamless. Kemudian juga ini yang agak unik di perbankan biasanya, tidak semua cabang kadang-kadang itu membutuhkan traffic atau bandwidth yang sama. Sometimes ada sebuah event atau sebuah acara di masing-masing cabang yang membutuhkan kebutuhan komunikasi yang mendadak dan besar di hanya waktu tertentu. Nah, di sini itu benar-benar sangat membantu buat kita karena secara ideal kita juga bisa melakukan ekspansi dari sisi bandwidth. Terus kemudian kita juga bisa squeeze lagi ketika itu tidak lagi dibutuhkan sebesar itu trafficnya. Mungkin itu aja yang paling dominan dari implementasi yang sudah diterapkan selama hampir ada makanan setengah. Makanan enak Ya. banget. Terima kasih Pak Jonas. Ya, betul ya. Jadi mungkin untuk acara-acara yang di luar kantor gitu ya, acara-acara show seperti itu ya, biasanya memang kalau kita pakai yang tradisional itu sangat susah sekali ya. Kecuali pakai VSAT mungkin baru kita bisa mobile seperti itu. Tapi dengan SD1 itu lebih cepat ya gitu ya Pak Jonas ya. Oke, baik. Nah, mungkin saya juga mau ke Pak Johari ya. Pak Johari mungkin sebagai perwakilan dari managed service provider yang mungkin juga memanage Maybank gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Johari memanage SLA nih di timnya? Karena kalau kita lihat tadi SD1 cukup banyak ya, hampir 9.000-an lebih gitu ya, dan juga dilakukan proaktif. Nah, ini dari sekian banyak device gitu ya, proaktif itu akan banyak tiket. Ini gimana Pak untuk memanage SLA terutama dalam resolusi insiden pelanggaran? Terima kasih Mas Edi. Ya. Jadi kita sudah sejak 2015 beroperasi itu memang sudah menerapkan automation ya. Jadi kita membangun platform tools yang terintegrasikan berbagai macam aplikasi gitu. Dan lain controller itu kita feed gitu ya, lognya untuk sistem kita untuk kita buat kita saring, kita analitik, kemudian jadi di open ticket gitu. Jadi yang memonitor bukan manusia. Itu mungkin yang bisa buat kita lebih cepat. Kalau manusia mungkin dikasih sistem jelas kita harus potong untuk tahu mana yang problem mana yang enggak. Tapi kalau ini enggak, manusianya bekerja seperti biasa, tapi sistemnya akan push tiket gitu ya, bahwa ini ada problem yang sudah dianalitik. Jadi problem yang tiketnya adalah betul-betul problem yang memang sudah difilter gitu, bahwa ini betul-betul problem yang perlu di resolve. Nah, dengan yang datang tadi si tim kami di NEOP akan bisa langsung melakukan proaktif monitoring. Ya, seperti monitoring memberitahukan ke customer bahwa sedang ada problem di suatu lokasi misalnya seperti itu. Jadi itu bisa meminimize waktu resolution time gitu. Jadi biasanya kita nunggu, kalau reaktif itu kan kita nunggu customer komplain gitu ya. Customer aware-nya baru 1 jam 2 jam setelah terjadi gitu, baru komplain. Kalau ini enggak, kita proaktif sehingga sebelum customer even aware ya, ada gangguan, kita sudah informasikan ke customer. Dan demikian SLA bisa terjaga. Tim kita juga cukup kompak gitu ya, nggak perlu banyak-banyak untuk monitor setiap link yang ada ribuan, sehingga kita bisa membeli ekspektasi customer di SLA tersebut.
Mungkin itu Mas Edi. Oke, baik. Terima kasih Pak Johari. Oke, mungkin kita mulai untuk Q&A dari para peserta ya. Jadi saya sudah dapat nih untuk beberapa pertanyaan yang dititipkan gitu ya dari para peserta untuk para narasumber. Yang pertama, oke, mungkin ke Pak Andris dulu ya. Ini dari Pak Yoyo Sisbianto di BNI. Bagaimana solusi SD1 yang menggunakan link VSAT? Jangan Pak Andris. Oke, kalau dilihat dari sisi koneksi ya Pak, VSAT pun masih bisa di cover, dan kita memang pernah deploy ini untuk customer di oil and gas Pak. Jadi solusi kami sangat memungkinkan untuk melakukan agregasi dengan VSAT juga sih Pak. Jadi memang itu bukan masalah gitu Pak. Oke. Jadi tetap bisa digunakan ya, karena regardless linknya seperti apa gitu ya, bisa penting ada koneksi ke servernya gitu ya, sehingga bisa. Betul Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Andris. Selanjutnya mungkin kita ke ini dari Bang Calvin, mungkin ke Pak Hendro ya. Ini sebetulnya sudah dijelaskan, tapi kita coba tanyakan dari Pak Adi Darmawan, Bang Calvin. Bagaimana jaminan terhadap keamanan trafik data yang ditransfer via SD1, dan bagaimana solusi SD1 untuk daerah terpencil yang jaringan seluler juga sedikit? Nah ini gimana Pak Hendro? Oke, pertama berkaitan dengan jaminan keamanan security. Jadi traffic yang dikirimkan yang melalui SD1 itu semua sudah di-encrypt. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pano tadi, VPN++, jadi sudah dilakukan encryption. Jadi istilahnya kalau ada orang yang mencoba untuk ambil data di tengah-tengahnya, itu paling tidak mereka dapat encrypted data. Itu yang dari sisi jaminan keamanan berkaitan dengan transport. Nextnya tadi berkaitan dengan daerah terpencil ya Pak. Ya, dari sisi SD1 sebenarnya sih sama seperti yang disampaikan oleh Mas Andris tadi. Regardless transportnya apa, baik itu mau pakai VSAT, mau pakai LTE, mau pakai broadband, itu sebenarnya sih kita bisa handle. Dalam artian kalau seandainya memang dari sisi bandwidthnya kecil-kecil, nah kita punya kesempatan nih dengan SD1, kita bisa aggregate dengan banyak provider, dengan banyak macam connectivity. Jadi seolah-olah kita mendapatkan bandwidth yang besar, sehingga dari sisi availability, kemudian redundancy bisa tercover. Itu sih Pak. Oke, jadi tidak masalah Pak ya, walaupun lokasi remote dengan sinyalnya mungkin GSM yang sangat kecil gitu ya, mungkin itu bisa membantu gitu ya untuk user untuk mengoptimalkan gitu ya bandwidth yang ada gitu ya. Ya mungkin sebagai tambahan dengan teknologi yang ada sekarang, meskipun dengan bandwidth yang kecil dan juga latensi yang tinggi, kita bisa mengoptimize trafficnya sehingga kualitas yang diterima oleh user atau performance-nya bisa dirasakan lebih bagus. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Andro ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bacakan dua lagi ya. Ini ke Pak Johari ya. Oke, ini dari
Pak Lucky David Ando ya dari Indomaret. Sebagai retail kita punya puluhan ribu toko di seluruh kabupaten Indonesia. Bagaimana distribusinya bila ada kerusakan, di mana SLA toko 99%, dan bagaimana pengaturan LAN dan WAN tokonya karena sangat banyak cabangnya. Nah ini gimana nih, challenge nih Pak Johari ini. Terima kasih Pak Edi. Iya, iya. Ya jadi tadi kami sebutkan di depan bahwa service kami itu support mulai dari depan supportnya, mulai dari asesmen proses. Jadi saat lakukan asesmen itu kita akan melakukan penilaian gitu memperkirakan kebutuhan dari customer itu apa, termasuk misalnya tadi SLA-nya harus 99, something gitu ya, atau misalnya harus 4 jam ya maksimal sudah di solve gitu. Tapi ini semua bisa kita lakukan, di asesmen kita bisa lakukan, tentunya dengan desain yang berbeda gitu. Misalnya untuk yang recovery time 4 jam maupun explicit itu akan berbeda. Contoh misalnya kalau ada beberapa tempat yang krusial oleh misalnya customer ingin ada SLA-nya 99,99% misalnya gitu ya, itu syaratnya ada dua. Pertama, konektivitasnya nggak boleh satu, itu untuk cover SLA untuk connectivity. Kedua, tentu device-nya juga harus bisa di-replace dalam 4 jam misalnya. Gimana caranya? Nah itu kita harus taruh di backupnya di lokasi yang dekat dengan area-area tersebut. Itu yang proses asesmen yang sangat krusial. Jadi saat desain itu nanti akan menyesuaikan dengan asesmen yang requirement yang dibutuhkan oleh customer, termasuk spare, manajemen dan seterusnya. Mungkin itu yang itu ya LAN ya tadi. LAN ya. Beberapa produk seperti SD yang sudah menggunakan SD yang udah ada seperti SD branch gitu ya, misalnya sudah ada wireless LAN, itu pun bisa dikontrol secara remote. Jadi manajemennya bisa kita lakukan juga secara remote. Baik, terima kasih Pak Johari. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya coba. Nah, ini ada yang bertanya ke Pak Ono nih. Pak Ono, ini dari Fadil PT MRTJ Pak. Nah, ini apa kelebihan SD-WAN dibandingkan MPLS Pak? Untuk kebutuhan aplikasi, apakah SD-WAN dan MPLS bisa saling melengkapi? Ini jawaban sederhana aja ya. MPLS ada di bawahnya SD-WAN sih. Jadi SD-WAN bisa pakai MPLS, bisa pakai VSAT, pakai fiber, pakai LTE segala macam, itu aja sih. Jadi lebihnya plus gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya bisa ini apa ya, bisa saling melengkapi gitu ya sebetulnya untuk SD-WAN dan MPLS. Lebih ke MPLS pakai SD-WAN pakai MPLS sih, lebih kayak karena itu. SD-WAN pakai MPLS. Okay. Itu Pak Jo lebih sakit daripada saya loh itu. Lu salah nanya, harusnya ke Pak Jo. Baik, mungkin Pak Jo bisa menjelaskan nggak? Nah, kira-kira gimana nih? Untuk ini, apakah MPLS kelebihan SD-WAN dibandingkan MPLS, Pak Jo? Nah, ini, apakah bisa saling melengkapi nih? Masih mute. Iya sebetulnya melengkapi ya. Jadi betul Pak Pono bahwa SD-WAN menggunakan MPLS dan menggunakan juga yang lain bisa ya. Internet, VSAT, berbagai media juga bisa. Tapi menurut saya itu lebih melengkapi karena seperti di banking misalnya contohnya, contohnya nggak bisa lepas dia banking itu langsung pakai koneksi internet gitu, karena tetap ada part-part yang core banking application-nya harus melalui MPLS. Nah itu harus bisa diatur juga. Satu cabang bisa mengakses ke internet pun ke core banking-nya. Jadi MPLS tetap ada di situ. Tapi baik, terima kasih Pak Johari untuk penjelasannya dan juga Pak Ono ya. Oke, itu sudah 5 pertanyaan yang saya sampaikan dari para peserta webinar. Mungkin untuk mempercepat ini ya, sudah 30 ya sekarang ya. Baik. Oke, mungkin saya coba akhiri session ini. Tadi kita sudah cukup banyak tanya jawab gitu ya, baik